Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Dubes, Ibu Dewiyanti Jumala, dan Bapak Ibu sekalian, saya sangat senang sekali Pak Dubes ini ingin masyarakat di Innsbruck ini dan sekitarnya ingin menyambut Bapak. Kebetulan mendapat tamu dari Bonn, Pak. Jadi ada grup pencak silat Bali Segri, dan ini bertepatan sekali juga karena kita semua mungkin Bapak Ibu sudah tahu membaca di berita. Tradisi pencak silat Indonesia sudah diakui oleh UNESCO, Badan PBB, yang Bapak ini sebagai suatu warisan dunia tak benda. Jadi ini sebagai Hari Bela Negara yang merupakan beberapa rangkaian Bapak sendiri sudah Pak Dubes menyampaikannya di Wina, kemudian Bapak Wakil Dubes menyampaikan talkshow ini di Graz, dan juga kita sudah ada upacara pada tanggal 19 Desember, Hari Bela Negara, dan hari ini mungkin menjadi satu puncak. Jadi Pak Dubes juga ingin memberikan sedikit atau berbagai nasihat dan saran bagaimana kita bisa membela negara di era kekinian ini. Dan tidak lupa saya ingin mengenalkan Bapak Chandra dan dua putrinya yang cantik-cantik yang akan melakukan pencak silat. Kami persilahkan.
Boleh kita kasih satu applause lagi untuk penampilan ini. Ya, demikian penampilan dari kelompok silat perisai diri. Selanjutnya kita akan memasuki acara talk show kita malam ini yang akan dipandu oleh Bapak Salman Isfahani sebagai moderator kita malam ini. Untuk itu tempat kami persilakan Pak. Terima kasih Saudara MC yang terhormat Bapak Duta Besar Bapak Dr. Darmansyah Jumala beserta Ibu Yanti Jumala, yang terhormat Bapak Anji, yang terhormat Bapak Nengah Hardika, dan juga pada seluruh hadirin yang hadir pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat berkumpul pada malam ini untuk mengikuti sebuah acara yang sudah ada judulnya, yakni talk show Hari Bela Negara untuk Kemakmuran Rakyat. Mungkin di benak Bapak Ibu sekalian sedikit bertanya-tanya, ada apa dengan bela negara? Apa itu bela negara? Siapa yang harus melakukan bela negara? Dan kenapa sekarang atau mungkin sudah dari dulu? Itu akan dielaborasi lebih lanjut oleh para narasumber kita pada malam hari ini. Malam hari ini kita ada 3 narasumber. Yang pertama adalah Bapak Dubes sendiri, Bapak Dr. Darmansyah Jumala, yang juga akan didampingi oleh 2 pembicara lainnya, yakni Bapak Anji Beker Subowo dan juga oleh Bapak I Nengah Hardika. Sebagaimana di mana-mana ya, kalau talk show sepertinya kurang pas kalau kita belum memperkenalkan. Walaupun sebetulnya mungkin 3-tiganya udah terkenal, tapi tugas saya sebagai moderator itu memang harus memperkenalkannya. Yang pertama adalah Bapak Dr. Darmansyah Jumala. Beliau adalah Duta Besar Republik Indonesia untuk Austria dan Slovenia saat ini. Beliau lahir di Palembang 29 November 1958, baru bulan lalu ulang tahun. Kemudian beliau ini lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Palembang, kemudian melanjutkan S2 di Webster University Jenewa, Swiss, dan masih ada lanjutannya Pak ya, sampai S3 di Universitas Pajajaran. Jadi konflik gitu kalau dari pendidikan. Dan sebagaimananya seorang diplomat karir, tentunya Pak Dubes ini pernah ditempatkan di beberapa negara. Yang pertama ditempatkan di Tokyo, Jepang. Kemudian yang kedua di Jenewa untuk perutusan tetap Republik Indonesia untuk PBB. Kemudian ke New York di Konsulat Jenderal. Ke New York lagi untuk perutusan tetap Republik Indonesia untuk PBB yang di New York. Kemudian beliau promosi sebagai wakil kepala perwakilan di Brussels, Belgia, dan kemudian menempati pos dubes pertama di Warsawa, Polandia, sebelum akhirnya sekarang menjadi Duta Besar Indonesia di Wina. Sebagai seorang birokrat, Pak Jumala juga menempati beberapa puncak kepemimpinan di Kementerian Luar Negeri sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan, kemudian sebagai Kepala BPPK, yakni Badan Pengkajian dan Penelitian Kebijakan di Kementerian Luar Negeri. Dan terakhir, sebelum beliau menjabat sebagai Duta Besar di Austria, beliau adalah Kepala Sekretariat Presiden untuk Presiden Joko Widodo. Itulah CV yang pendek dari Pak Dubes. Kemudian saya
pindah ke pembicara kedua, yakni Bapak Aji Beker Subowo. Beliau lahir 26 Desember 1971. Jadi kalau Pak Dubes bulan lalu ulang tahun, ini 4 hari lagi ulang tahun. Beliau lahir di Pangandaran, Jawa Barat. Sudah 20 tahunan di Austria. Dan yang paling terkenal dari Pak Haji ini adalah beliau adalah seorang atlet, kebetulan belum pernah ikut SEA Games. Kebetulan. Karena kebetulan juga cabangnya tidak pernah dipertandingkan di SEA Games. Beliau adalah atlet ski Indonesia. Ski betul ya, bukan ski air, beda. Ski. Betul-betul ski yang pakai salju, bukan ski air yang biasa di SEA Games. Bapak Aji selain sebagai atlet saat ini menggeluti dunia berskian di Austria, tidak bisa di Indonesia karena keluhannya salju di Indonesia cuma ada di Puncak Jaya, jadi kurang ada peminat katanya di sana. Saat ini Bapak Aji juga berusaha supaya Indonesia punya asosiasi cabang olahraga ski di Indonesia. Nanti kita lihat bagaimana hasilnya yang akan dicapai oleh Bapak Aji. Dan pembicara kita yang terakhir adalah Pak Ilengah Ardika. Beliau lahir 15 Januari 1976, juga akan ulang tahun bulan depan. Ini kayaknya semua pembicara ini satu paket yang ulang tahun atau baru ulang tahun ini semua. Sagitarius semua ya, tiga-tiganya. Ini sengaja ya, bukan lebih. Ini saya nggak enak karena saya masih April, masih jauh. Jadi kalau mengenalkan diri jauh ini. Beliau lahir di Kelungkung. Kelungkung itu Sumatera Utara Pak ya? Dari namanya juga ketahuan Pak ya. Ilengah Ardika, nggak mungkin orang Palembang. Pak Nengah ini walaupun orang Bali, tapi mungkin kalau saya lihat CV-nya kayak orang Minang juga nih, suka merantau. Sudah 23, dan sejak umur 23 tahun, yaitu tahun 99 sudah ada di Austria. Memiliki latar belakang sebagai penggiat budaya dan penari. Wajar, Bali ya, budaya dan Bali. Beliau punya obsesi menyebarkan budaya Indonesia di Gras. Kenapa cuma Gras Pak? Harusnya semua Pak. Seluruh Austria aja Pak, jangan di Gras aja. Nah, yang saat ini dijalankan oleh Pak Nengah adalah impiannya adalah bagaimana menjalankan peran sebagai orang Indonesia untuk terus menyebarkan budaya di wilayah Austria ini. Saya pikir itu CV-CV pendek dari 3 pembicara kita malam ini. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mempersilahkan pembicara kita yang pertama, yakni Pak Dubes untuk menyampaikan paparannya. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes, ini lebih kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum saya memulai dengan paparan saya mohon izin dulu nih Pak Moderator. Saya dikasih waktu berapa menit untuk ngomong. Kalau nggak dibatasin, diplomat itu kalau ngomong dibiarin sampai besok pagi nggak berhenti dia ngomong. Boleh 15 menit, Masya Allah. Pendek sekali. Baik, saya usahakan 15 menit. Diingetin aja kalau kepanjangannya. Baik, terima kasih sudah menyediakan waktu untuk hadir. Malam ini kita ingin ngobrol-ngobrol, ya salah sehat kalau dalam bahasa birokratnya, mengenai topik yang disebut dengan bela negara. Bela negara kita adakan memang di beberapa tempat oleh kedutaan dalam rangka memperingati Hari Bela Negara. Jadi pertanyaan seperti Pak Moderator tadi bilang, kenapa Hari Bela Negara diperingati? Ini ada beberapa penyebabnya. Memang dulu sudah ada,
tapi tidak pernah dirayakan secara nasional dan tidak diadakan oleh kedutaan. Asisten pencetnya siapa ini? Oh ya. Kalau dulu asisten sorot namanya Asrot, karena pakai transparan. Kalau sekarang Ascet, asisten pencet. Mulai sebenarnya dari sejarah kenapa Hari Bela Negara itu ada, itu mulanya ditetapkan tanggal 19 Desember. Tanggal 19 Desember itu kalau kita lihat dari sejarah masa lalu itu adalah waktu kita perang revolusi fisik tahun 48. Tanggal 19 Desember kita diserang oleh Belanda untuk kedua kalinya. Kemudian pemimpin kita ditawan oleh Belanda. Kemudian pemerintah kita membentuk suatu pemerintah darurat di Bukit Tinggi oleh Mr. Safruddin Prawira Negara pada tanggal 19 Desember. Nah, inisiatif atau keberanian atau upaya politik yang dilakukan oleh pemerintahan darurat di Bukit Tinggi itulah yang menandakan tonggak sejarah bela negara yang dilakukan oleh warga negara. Jadi pada saat negara kita kosong vakum kekuasaan karena para pemimpinnya ditangkap oleh Belanda, muncul inisiatif dari warga negara untuk menyelamatkan bentuk negaranya, institusi negaranya dengan cara membuat pemerintahan darurat di Bukit Tinggi. Upaya untuk membentuk pemerintahan darurat inilah yang disebut sebagai bela negara, karena membela keberadaan eksistensi. Presiden Soekarno ditawan, Wakil Presiden Bung Hatta ditawan, kemudian dibuang ke Bangka dan dibuang ke Parapat, Brastagi, dan Toba. Pemerintahan kosong. Jadi Pak Safruddin membuat pemerintahan darurat di Bukit Tinggi. Upaya inilah yang terjadi pada tanggal 19 Desember. Makanya itu disebut Hari Bela Negara. Lanjut. Tetapi kalau kita sekarang lihat makna bela negara itu, memang masa sebelum kemerdekaan bela negara dimanifestasikan dalam bentuk berjuang melalui dengan angkat senjata, ya kan, perang. Mungkin kakek kita, ayah kita ikut berperang pada waktu umur remaja 20-an tahun masih mereka ikut berperang dengan senjata, dengan cara militer. Tetapi sekarang setelah masa kemerdekaan akan beda bentuk bela negaranya. Nah, inilah yang akan kita bahas. Bagaimana bentuk bela negara, dimensi kekiniannya dalam konteks sekarang. Kalau dulu perang mengangkat senjata, kemudian sekarang setelah kemerdekaan kita harus mengisi kemerdekaan itu dengan cara kita masing-masing sesuai dengan kemampuan. Lanjut. Bela negara itu sendiri bukan hanya tugas TNI atau Polri. Kalau TNI dan Polri memang adalah tugas bela negara dalam bentuk fisik, mempertahankan dalam bentuk angkat senjata dan militer. Tetapi kita sebagai yang non militer, bukan polisi, bukan aparat, kita mesti melihat makna kata membela negara itu sendiri. Di situ terlihat kata bela. Bela itu ada asal kata membela. Bela itu arti sebenarnya adalah bukan to fight for, tapi to take care of. Jadi menjaga baik-baik, to look after. Jadi bukan to fight. Kalau to fight itu secara fisik, oke? Tapi bela dalam bahasa Indonesia itu adalah menjaga baik-baik, memelihara dan merawat. To look after, to take care, and to maintain, to keep. Jadi beda maknanya. Disinilah makna dari bela negara itu adalah non fisik. Sekarang timbul pertanyaan, kenapa bela negara itu sekarang digaungkan kembali? Karena memang dulu pernah ada bela negara ini, hari undang-undang dasarnya, undang-undangnya sudah ada, tetapi tidak pernah diperingati dan tidak pernah diadakan. Itu karena pemerintah sekarang ini melihat ada potensi-potensi ancaman terhadap kesatuan dan persatuan bangsa, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Contoh saja seperti kesenjangan ekonomi kita
itu juga bisa jadi ancaman kesenjangan ekonomi. Dan ada lagi upaya-upaya untuk mempropagandakan ideologi yang bukan Pancasila. Kemudian ada juga potensi konflik SARA, sudah ada kelihatan sebelum Pilpres. Jadi kelihatan sekali keterbelahan sosial yang terjadi di masyarakat. Alhamdulillah masyarakat kita di Indonesia tidak. Masyarakat Indonesia di Austria tidak begitu signifikan kelihatan keterbelahannya. Tetapi di Indonesia menjelang Pilpres keterbelahan sosial nampak sekali dan itu mengkhawatirkan. Oleh karena itulah yang bisa mempersatukan kita adalah menumbuhkan rasa membela negara. Ancaman dari luar, itu tadi dari dalam, dari luar memang ada upaya-upaya untuk memperkenalkan ideologi-ideologi lain selain ideologi nasional kita, ideologi Pancasila ini. Itu tidak lain karena konsekuensi dari demokratisasi, globalisasi, semua bisa masuk melalui IT, itu mempengaruhi dari ancaman luar negeri. Nah sekarang kita lihat konsep bela negara itu sendiri. Bela negara itu sendiri seperti disampaikan tadi sebelumnya, ada yang bersifat fisik. Kalau bersifat fisik, bela negara itu memang beberapa negara itu mewajibkan warga negaranya untuk ikut bela negara wajib militer. Seperti di Austria itu wajib ya, wajib. Di Amerika wajib, di Swiss wajib, Singapura wajib. Indonesia tidak wajib. Yang diwajibkan itu hanya TNI dan Polri. Yang non TNI dan non Polri itu diserahkan kepada unit masing-masing, kepada kementerian masing-masing. Seperti kita diplomat, bela negaranya diajarkan dalam bentuk pelatihan yang diadakan oleh BATIS, itu pernah diadakan oleh Badan Intelijen, dilatih secara fisik. Memang itu adalah bagian dari pekerjaan. Itu juga esensinya bela negara, tapi untuk umum belum ada. Nah inilah yang jadi pertanyaan. Kalau kita memang secara umum kita tidak diwajibkan untuk bela negara, terus gimana cara kita yang non militer ini membela negara? Oleh karena itulah kehadiran Pak Haji dan Pak Ardike sangat kita harapkan untuk mengungkapkan bagaimana menjaga, merawat Indonesia di luar negeri sebagai bukan orang militer, bukan orang pejabat, bukan TNI, bukan Polri, tapi tetap menjaga dan membela Indonesia di luar negeri. Nah, itu yang kita dengar dari Pak Haji dan Pak Ardike nanti. Kalau kita yang pejabat pemerintah ini, ya ngomong aja cuma wakili pemerintah, itu membela negara namanya. Kita dihujat di PBB, kita membalas, mengcounter argument, itu juga membela negara. Dengan sendirinya by itself, it is embedded in our soul and mind gitu. Kerjaan kita sendiri sudah menemukan bela negara. Tetapi itu bukan monopoli para pejabat pemerintah saja. Bapak-bapak, semua masyarakat Indonesia mempunyai chance, mempunyai opportunity, mempunyai hak dan kewajiban juga untuk membela negara. Membela negara bukan to fight for, tapi to maintain, to keep, to take care, to look after the image of Indonesia. Menjaga nama baik Indonesia, itu juga bentuk bela negara. Saya takut dipotong oleh berapa menit lagi? Belum ya, alhamdulillah. Karena bagaimanapun dia sekarang berani motong saya, kalau di kantor nggak berani dia. Dan sekarang dia berkuasa, moderator kan ya. Baik, kita langsung ke halaman 10 aja. Hak dan kewajiban bela negara. Nah, dan di dalam undang-undang, di dalam undang-undang dasar kita, memang hak bela negara itu sudah diatur. Pendidikan kewarganegaraan memang di sekolah kita diajari ya. Setidak-tidaknya menumbuhkan kecintaan kita kepada negara. Sejarah, tentang sejarah tata negara kita. Pancasila, mengenai undang-undang dasar, sejarah Republik kita, dari zaman penjajahan sampai sekarang itu dipelajari. Terus ada lagi pelatihan dasar kemiliteran. Kita di Kemlu waktu jadi diplomat muda itu diajarin juga sedikit saja dasar-dasar. Kemudian kalau prajurit ya harus, TNI nasional harus. Nah, yang terakhir itu D, pengabdian sesuai dengan profesi. Ini yang ingin kita dengar dari Pak Haji. Sebagai seorang atlet ski
yang tidak ada salju di Indonesia itu, tetapi di sini membawa nama Indonesia dengan dunia yang sangat unik, yaitu mantan atlet ski dan sekarang bergerak di dunia ski di negara orang lain. Itu sangat unik, Pak. Bagaimana kita memelihara nama Indonesia dalam konteks itu. Juga Pak Ardike, bagaimana di bidang budaya, sosial, culture menjaga nama baik dan mempromosikan nama Indonesia. Itu juga membela negara, to look after, to maintain, to keep, and to look after the image of Indonesia. Itu juga yang namanya bela negara. Unsur-unsur bela negara itu ya tentu kita harus cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara. Ini yang paling penting, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Bagaimana kita bisa membela jika ideologi negara kita tidak kita yakini bahwa ideologi itulah yang paling cocok untuk Indonesia. Jadi syarat dasar, precondition sine qua non dari bela negara adalah keyakinan terhadap ideologi negara yang berlaku sekarang, yaitu ideologi negara Pancasila dan NKRI tentunya. Terus kemudian mewakili kemampuan awal bela negara secara psikis dan secara mental, kita juga harus siap untuk itu, dan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Rela berkorban ini sangat relatif ya, sangat relatif. Seperti Pak Ardike dan Pak Haji, walaupun di sini menikmati hidup enak, menyenangkan, happy dengan standar hidup yang sungguh enak, tapi ada korbannya, ada juga korban. Jauh dari saudara, nggak bisa makan pecel, gado-gado, gudeg tiap hari, itu juga pengorbanan. Nggak bisa makan lawar dari Ardike, sate lilin, udah gak bisa lagi. Itu pengorbanan demi menjaga citra Indonesia di luar negeri. Itu juga contoh bahwa rela berkorban. Seperti saya rela berkorban, enak jadi diplomat. Jangan disangka enak. Enaknya jadi dubes itu cuma 25% loh. 75%-nya enak sekali. Ya, kalau nggak percaya tanya istri saya. Disuruh pulang nggak mau, enak banget katanya. Nah, jadi itu, saya mau cerita korban ini, ada juga korbannya. Ya, korban perasaan. Tangan pempek nggak ada orang Palembang. Secara orang Palembang pempek nggak ada kan tangan. Nah, itu rela berkorban itu artinya. Nah, itu namanya juga dubes ya, duta besar luar biasa dan berkuasa penuh ya. Jangan salah, yang luar biasa itu saya, berkuasa penuh istri saya. Kalau nggak percaya silakan tanya. Tapi kita judulnya keren kan, duta besar luar biasa dan berkuasa penuh. Anyway, mari kita lihat ini yang terakhir ini. Mudah-mudahan terakhir. Bela negara dalam konsep kekinian. Kita lihat tadi perang ya kalau zaman dulu ya. Sekarang itu gimana sih konsep bela negara kita itu? Bela negara itu bukan wajib militer. Jadi kita tidak harus kayak di Austria, di Amerika, di Singapura atau Swiss, mulai umur 18 tahun ke atas mahasiswa atau SMA harus ikut wajib militer yang punya kurikulum. Ada yang 6 bulan, even ada yang setahun, ada yang juga ikut aksi misi perdamaian, Palang Merah, semua banyak sekali kegiatannya. Misi bantuan untuk natural disaster itu apa? Bencana alam. Udah kelamaan di luar negeri lupa bahasa Indonesia. Natural disaster itu dibantu oleh anak-anak yang ikut wajib militer ini. Banyak sekali. Itu juga wajib militer. Tapi Indonesia tidak. Tapi tiap orang Indonesia mempunyai cara untuk membela negara. Tiap orang Indonesia tanpa harus komando dapat berperan aktif dalam bela negara. Salah satu contoh yang saya sangat terharu dan sangat menghargai ketika kita mengadakan pemilu kemarin, Pilpres. Semua masyarakat Indonesia dengan sukarela mau menyelenggarakan menjadi panitia
sebagai KPPS ya, KPLN, PPLN, Panitia Pemilihan Luar Negeri. Itu masyarakat Indonesia mau menjadi panitia yang kerjanya siang malam selama 3 bulan, lebih ya, lebih 3 bulan, 6 bulan. Itu kan bela negara itu Pak. Nah inilah salah satu contoh kekinian cara bela negara non militer. Disinilah yang namanya dimensi kekinian dari bela negara. Terus salah satu lagi adalah bagaimana bela negara itu cara kita meningkatkan diri dan kapasitas masing-masing mahasiswa dengan bekerja. Mahasiswa ada di sini ya, PPI ada nggak? Ada ketua PPI. Nah, PPI itu sebenarnya secara konkret adalah bentuk dari bela negara dalam wujud kapasitas sebagai mahasiswa, membawa nama Indonesia, belajar dengan baik, kemudian mendapat ilmu dengan baik dan mengabdikannya kepada Indonesia. Itu bela negara. Jadi banyak kan dimensinya. Jadi nggak perlu kita kayak tentara yang pergi ke medan perang atau kita mengadakan peacekeeping forces ke Middle East atau Lebanon atau menumpas gerakan separatis Papua. Dengan belajar baik saja, membawa nama Indonesia dengan baik, menyerap ilmu dengan baik dan dibaktikan ke Indonesia, itu adalah bela negara. Terus juga apabila kita mempertahankan nilai-nilai Indonesia di dalam diri kita, di dalam pergaulan masyarakat di sini, itu juga namanya membela negara. Seperti kita tetap mempertahankan, ya saya tahu. Sudah diingatkan ya. Seperti kita mempertahankan nilai-nilai Indonesia, itu juga menunjukkan bahwa kita juga to keep, to maintain the values of Indonesia, to keep and to look after the image of the good image of Indonesia di luar negeri. Itu juga bela negara. Oleh karena itulah bela negara di luar negeri bentuknya itu yang digaris bawahi itu menjaga citra Indonesia. Itu salah satu bentuk minimum yang paling kecil kita membela negara. Kesimpulan, nah ini Pak, kesimpulan Pak. Kesimpulannya adalah bela negara itu sebenarnya adalah ya, sebenarnya yang dimaksud dengan bela negara itu adalah orientasi cara berpikir tentang Indonesia di tengah bangsa-bangsa di dunia, tapi kita tetap mempertahankan citra Indonesia di tengah pergaulan bangsa-bangsa di Austria, di Eropa ini. Kita tetap mempertahankan nilai keindonesiaan dalam diri kita, citra Indonesia. Citra Indonesia itu yang kita promosikan di luar negeri itu yang gimana sih? Umumnya adalah ini, Indonesia yang berideologi Pancasila dengan bingkai NKRI. Ini nggak bisa ditawar, memang itulah negara kita. Kita bukan negara komunis, bukan negara ateis, bukan negara negara agama, tetapi negara Pancasila yang berideologi Pancasila dalam bentuk NKRI yang demokratis, yang mayoritasnya memang Muslim, faktanya begitu. Kemudian Muslim yang bagaimana? Yang moderat, tidak yang ekstrim, tidak radikal, yang toleran. Kemudian, nah ini yang paling penting, karena kita Pancasila, kita menghargai keberagaman, makanya kita bisa bersatu. Oleh karena itulah, bela negara itu adalah mempertahankan citra diri kita yang Pancasila, NKRI, demokratis, dan menghargai keberagaman. Oleh karena itulah, bela negara itu akhirnya bisa disimpulkan adalah perilaku warga negara kita untuk merawat atau take care image negara kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. I leave it to you how to take care the image of Indonesia in here. I leave it to you dengan kapasitas masing-masing. Saya sebagai diplomat, sebagai duta besar tentu membawa nama Indonesia dengan fungsi saya. Bapak-bapak, adik-adik mahasiswa, Pak Ardito, Pak Arji juga mempunyai cara. Jadi panjang kan? Ibu-ibu juga, iya betul. Ibu-ibu juga, tuh kan berpuasa penuh kan? Oh iya, selamat hari Ibu.
ibu-ibu juga mempunyai opportunity untuk bela negara. Saya dari panjang ini. Takut. Ini dipusuk ibu-ibu. Ibu-ibu kalau tidak dibantu oleh ibu kita nggak bisa promosi, benar? Nggak bisa promosi kebaya, songket, tenun, nggak bisa. Ibu kan enak lendok tuh. Walaupun ya gimana lah ya, udah. Tapi promosi kuliner Indonesia ya ibu-ibu itu juga membela negara. Nah disinilah tidak susah membela negara itu, mempromosikan Indonesia tidak susah. Oleh karena itulah terima kasih diingatkan Pak Ibu-Ibu, terima kasih. Jadi terakhir bela negara bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk ibu-ibu atau diprotes, terus dalam kapasitas kita masing-masing. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dubes. Sebetulnya saya sudah tahu Pak, Bapak itu mau ke slide terakhir, tapi itulah satu-satunya kesempatan saya motong Bapak. Nggak berani Pak, cuma sekarang aja. Baiklah, kita beralih ke pembicara kedua, Pak Anjing, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aji Bekerspo. Saya berasal dari Pangandaran, Jawa Barat. Ibu Susi. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Duta Besar atas kedatangannya di Innsbruck. Yang kedua, saya ucapkan juga terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah bisa datang untuk menghadiri acara bela negara. Selanjutnya, saya ingin menceritakan sedikit kisah hidup saya selama kurang lebih 26 tahun berada di Austria. Pertama datang saya ke sini, ke Austria itu tahun 94-95 kalau tidak salah. Hari pertama saya datang di Austria, dibawa ke Kaunertal, itu glacier ya. Nah itu saya sangat terkagum melihat salju. Wow, bagaimana? Apakah saya bisa menjadi itu? Misalnya main ski atau gimana? Oke. Dan kesempatan kedua saya diberikan pekerjaan oleh istri. Ini istri saya Pak, anak saya juga. Oke. Setelah itu saya kembali ke Indonesia dan mengajukan visa untuk bekerja di Austria. Nah setelah itu dan kembali lagi ke sini, kemudian saya memutuskan untuk bisa main ski. Tahun demi tahun saya belajar main ski. Semua level guru ski sudah saya lewati, saya belajar. Dan 3 bulan pertama saya memutuskan untuk menjadi seorang atlet ski, terutama dari Indonesia, karena saya sangat menginginkan merah putih itu berkibar di sini. Terima kasih. Oke, selanjutnya istri saya mengajukan sponsor untuk membuat sponsor untuk saya, dan bagaimana, siapa atau tidak? Oke, 3 bulan saya belajar main ski. Oke, langsung saya main ski. Balapan pertama yang saya lakukan itu the hardest ski racing in the world, 8.000 meter ya, namanya itu race itu saya tempuh. Cuman pada waktu itu saya tidak bisa memberikan rekor yang terbaik. Saya tempuh waktu itu hanya 16 menit dari gunung yang paling atas sampai paling bawah. Kemudian
rekor saya terbaik itu pada tahun 2000. Saya bisa tembus 10 menit. Itu dari gunung tertinggi di Waluga ya, di Santanton, itu tingginya kira-kira tidak kira-kira itu 3.400 meter. Waluga 3.400 meter sampai di bawah ya. Betul itu individu. Ada sponsor juga dari turisme Surabaya. Nah, waktu itu dengan senang hati saya mengibarkan bendera merah putih di kecil itu apa namanya, finish ya, ya. Di sana saya didatangin sama radio Jerman, televisi Jerman, datang semua. Mereka sempat bertanya sama saya, kenapa kamu orang Indonesia main ski gitu? Tidak merasa dingin atau gimana? Tidak, saya hanya ingin mengenalkan Indonesia itu, bahwa Indonesia itu semua sama. Mereka itu orang sini sport ya, dan kita juga bisa. Saya hanya ingin bahwa kita semua itu bisa seperti mereka, bisa. Dan saya yakin karena dari 700 atlet yang turun itu bukan atlet biasa-biasa, itu atlet-atlet yang namanya apa namanya? Seluruh dunia, iya ya, seluruh dunia. Dari 700 atlet saya bisa memasuki peringkat ke 175. Dari 700 ya. Pada tahun 2005 saya memutuskan untuk istirahat karena mengingat anak saya yang pertama lahir, ya harus istilahnya ya banyak waktu untuk mengurusnya. Dalam hari bela negara ini, dalam rangka bela negara ini, saya hanya ingin menunjukkan apa itu bela negara buat saya pribadi. Bela negara buat saya pribadi adalah setiap hari saya lakukan. Setiap hari keluar dari rumah, saya melakukan bela negara. Dan juga untuk anak-anak, istri, saya selalu mengatakan, anak harus bertindak sebagai anak. Dan istri harus bertindak selayaknya seorang istri. Selainnya tidak. Itu saja. Oh ya, dari sejak tahun 2000 profesi saya adalah seorang ski montir. Setiap hari saya berusaha untuk membangun, membuat sebuah bindung untuk main ski. Binding itu antara apa namanya? Binding Pak, penyambung ski ke sepatu. Penyambung ski ke sepatu. Harus disetting Pak. Dan saya membangunnya sendiri. Itu dibutuhkan juga sekolah khusus dan saya adalah satu-satunya orang Indonesia dari kurang tahu ya berapa juta, 200 juta yang stateless approved, mempunyai sertifikat seorang sport montir. Betul Pak, betul. Ya, di Austria ada waktu itu saya lulus itu ada 30 sama orang Austria. Ya. Dan saya mempunyai official itu. Sebetulnya basic saya itu adalah seorang guru. Saya seorang guru olahraga yang selama ini saya sembunyikan dari keluarga saya. Mereka hanya tahu saya ini seorang hotel manajemen. Cuman minggu kemarin sewaktu chat saya terbongkar dengan guru-guru itu,
baru mereka lihat, oh kamu itu seorang guru. Sebetulnya kenapa kamu baru kasih tahu saya sekarang gitu? Ya, terpaksa dengan ya, bukan terpaksa ya. Memang itu sengaja saya sembunyikan bahwa saya ini sebetulnya seorang guru. Cuma saya berhenti dan menginginkan profesi lain dari seorang sportler. Ya, dan sampai sekarang saya menduduki jabatan yang lumayan, yang memuaskan. Kedua, bela negara, arti bela negara untuk saya pribadi adalah khususnya yang sekarang aktual, bagaimana saya bisa memberikan yang terbaik kepada atasan saya. Itu adalah suatu arti bela negara buat saya pribadi. Dan dengan senang hati pimpinan saya juga memberikan kepercayaan sangat penuh kepada saya dengan jabatan yang ya cukup. Sekiranya saya tidak perlu menyampaikan, mohon maaf. Kiranya masih ada waktu, Pak? Ada 3 menit. Barangkali bisa boleh tanya jawab. Kiranya sekian dulu keluh kesah dari saya. Kadang kita kira ini sama-sama dirantau, kita sama-sama tahu. Oke, ya, kira-kira sekian dulu cerita dari saya. Baik, terima kasih Pak Haji atas keluh kesahnya. Sekarang kita beralih kepada pembicara kita terakhir, yaitu Bapak I. Nungah Andika. Kami persilakan. Terima kasih. Selamat malam kepada para hadirin. Terutama yang saya hormati Bapak Dubes Republik Indonesia, Ibu Dubes, para pejuang dari KBRI, dan para keluarga saya yang saya cintai yang di Tirol ini. Terima kasih atas kehadirannya. Malam ini saya mau perkenalkan diri yang sudah kenal sama saya, enjoy aja. Nama saya Nungah Andika dari Bali. Saya lahir dari Kecamatan Kelungkung, Desa Jumpa, itu tepi selatan agak ke timur dari Bali ya. Tetangga saya. Timur Daya apa? Timur Laut. Saya anak ke-6 dari 6 bersaudara. Bapak saya petani, ibu saya pedagang. Ibu saya itu jualan dari gado-gado, minyak tanah, sampai ke kita. Obat-obat. Semua ada. Ada. Kakak-kakak saya berhasil tamatan SMA. Saya sendiri berhasil tamatan SMP. Habis itu saya bicara sama ibuku, saya cari kerja aja.
Toh kalau saya tamat SMA ngabisin uang, ibu gak punya uang, saya kerja aja, dikasih saya. Lalu saya pergi ke Sanur sama teman, di bawah teman waktu itu, dapat kerja tukang kebun saya di hotel ya. Sambil belajar bahasa Inggris. Lalu saya pindah ke, setelah bisa bahasa Inggris sedikit, saya pindah ke water sport di Pantai Sanur itu. Pada tahun 95, umur saya sekitar 19-20 waktu itu, ada teman yang mengajak saya ke Osaka bekerja. Oke, saya ikut. Ini pengalaman yang saya paling menarik. Saya pertama kali terbang sama kapal terbang ya. Saya harus ngurus visa, harus ngurus paspor. Jadi yang orang yang ajak saya itu sudah pergi pulang ke Osaka. Jadi saya harus sendiri kan. Jadi dari Bali itu sampai di udara terbang itu pramugari kan nanya, "Bapak mau minum apa?" "Enggak Bu, makasih." "Bapak mau makan apa?" "Enggak Bu, makasih." Habis saya nyampe di sana, dia tanya sama saya, "Oh saya lapar sekali, saya mau makan. Kamu nggak makan di pesawat?" "Enggak, saya takut nanti bayar." "Tak punya uang." Ya setelah beberapa bulan di Osaka, jadi umur saya 19 tahun, jadi gak begitu betah. Jadi saya balik lagi ke Bali, kerja lagi di pantai, party terus, bosan juga. Lalu akhir 99 itu umur saya 23-24, saya diajak ke Innsbruck sebentar. Innsbruck saya belajar bahasa Jerman lagi. Malamnya saya kursus bahasa Jerman, siangnya saya kerja apa, saya bersih rumah, bersihin swalayan, oke saya kerja. Saya juga kebun sambil belajar bahasa Jerman. Lalu beberapa bulan lagi saya kenal sama Bang Ringo. Ini Bang. Beliau bilang, kamu ikut saya jadi kenek saya di bangunan. Jadi kenek dia saya. Ya Pak. Kamu gak usah Bapak. Jadi ikut beliau, saya diajak beliau jadi keneknya di bangunan. Itu Di kerja bangunan. Lalu beberapa tahun lagi saya berpikir, saya mau bikin skill. Dulu saya disukai pijatan saya di Bali, di keluarga dulu. spesialis. Saya juga sering lari di sana di desa. Lalu saya kursus di sini, kursus asas, ya, namanya medical therapist, 1,5 tahun. Habis itu saya diajak teman kerja di tempatnya. Nah, orang-orang suka, ini pijatannya unik ini. Orangnya unik juga. Lalu saya pikir, kenapa saya nggak bawa kebudayaan, kesenian Bali ke sini? Dari itu saya punya ide. Lalu saya bikin ujian master di sini, biar bisa buka praktek sendiri. Saya bikin di sini, berhasil. Sejak dari itu saya bikin terapis Bali di sini, sama terapis Thai yoga. Saya juga mengajar di sini, mengajar massage Bali.
Dan di samping itu saya untuk hobinya saya sering nari, khususnya di Tirol. Di Wien juga saya ikut gamelan musik Bali. Di sana ada grup gamelan Bali, orangnya bule-bule. Saya ikut mereka, saya dikendang. Jadi saya sering di Wien dulu pentas. Banyak nari sampai ikut ke BRI dulu, ke Slovenia saya pernah ikut, ke Bregenz sama ibu Ana sering nari sama juga. Ngomong-ngomong masalah penari, di sini juga ada penari, Ibu Adi Ilumaku ini dari Bali juga. Dia juga suka nari, suka pentas sama saya dulu. Dan masyarakat Tirol ini banyak. Ya, Ibu Adi juga buka warung Bali setiap tahun di kota. Ya. Dan juga ibu-ibu, bapak-bapak di sini bikin warung Indonesia namanya sekali-sekali. Lumayan juga ramai ya. Ya. Banyak seni banyak di sini. Dari Sunda, Bali, ya. Ibu Asmara juga sering pentas di KBRI. Ya cuman segitu, rasanya nggak begitu banyak dari saya dalam rangka Hari Perjuangan ini. Cuman saya bisa persembahkan kepisahan saya sebagai warga negara untuk warga saya, negara saya, melalui mempersembahkan di sini, memperkenalkan di sini Masas Bali sama tarian-tarian Bali semua. Oke, begini. Baik, terima kasih Pak Regardika. Sekali lagi aplaus untuk 3 pembicara kita malam ini. Banyak sekali yang bisa kita petik sebetulnya malam ini. Namun sebelum kita simpulkan, ada baiknya kita melakukan tanya jawab kepada para pembicara. Ini bebas saja ditujukan kepada pembicara yang mana. Kami persilakan Bapak Ibu, sekiranya ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, usul, komentar, atau respon dari apa yang telah disampaikan ketiga bapak-bapak di sini, kami persilakan. Mohon untuk menyebutkan nama dan dari kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Wirorejo, asli saya Solo, tetangganya Pak Jokowi ya. Tetangga dekat tuh. Ya Bu. Solo Putih Bu. Timuran Mbak Kulo Timuran Mbak Mina. Mbak Gerangi. Ini dulu dia istri saya itu ngakunya Solo, ngakunya aja Solo. Kalau Timuran pulang lama di Jakarta itu namanya Solo Murtad. Oke, langsung saja saya mau ini menanyakan ya soal ini ya KTP buat kita semua ini. Saya untuk membela mereka semua di sini. Begini Pak, kalau pemilu kita kan punya kartu penduduk Indonesia yang tinggal di luar negeri. Terus saya punya ide 2 tahun yang lalu ketemu, saya pernah bertanya sama Bapak salah satu kayak kedutaan, bagaimana kalau penduduk yang ada di Eropa ini atau di Austria khususnya bisa membuat kartu penduduk Indonesia yang tinggal di luar negeri, tergantung negaranya, tergantung mungkin di Austria, mungkin di Swiss,
kan lebih mudah, lebih enak. Ya, soalnya kalau kita pulang ke Indonesia, kita nggak punya KTP, masa kita di negara sendiri mau bawa paspor? Kita orang Indonesia kan, kalau hilang kan repot nanti sih. Kalau di Indonesia saya kasih Aufenthalt, saya nggak ngerti, soalnya bahasanya bahasa Jerman. Makanya saya ingin ini meminta kepada Pak Dubes ya saran atau bisa mewujudkan keinginan kita agar kita penduduk Indonesia yang ada di Austria ini atau di Slovenia ya, mempunyai kartu penduduk Indonesia yang tinggal di luar negeri. Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi. Ada penanya lainnya? Ya silakan Pak. Selamat malam, nama saya Bagus Asmara. Saya dari Surabaya. Ini saya mewakili teman-teman yang ada di Innsbruck. Bukan. Begini Pak, mengenai di Innsbruck atau di Tirol belum pernah ada sama sekali tentang kebudayaan yang mempromosikan Indonesia, gitu. Dulu pernah kita ada di Dortmund, juga di Slovenia, ya. Ya mungkin kiranya suatu hari nanti jika ada kesempatan mungkin ada konser mengenai Indonesia Night atau pernah kita dulu coba membuat Indonesia Night dengan teman-teman yang ada di Innsbruck, ibu-ibunya yang masak-masak, terus kita sewa tempat ya. Tahun berapa saya lupa itu, kayak sudah hampir 5 tahun ya begitu. Oh, 6 atau 7 tahun yang lalu rasanya. Itu peminatnya banyak sekali tuh Pak. Apalagi orang-orang Tirol ya begitu. Itu sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Bagus. Mungkin ada satu lagi. Satu lagi, mungkin ada. Baik, kalau sembari kita menunggu mungkin bisa dijawab dulu dua pertanyaan ini. Mungkin ini ke Pak Dubes ini Pak, kayaknya Pak. Silakan Pak. Terima kasih Pak Adi Wirorjo, Wong Solo. Ya. Sami. Sami-sami Pak. Rujuku. Pulau terus timuran. Mbak Pulau lain. Mbak Pulau. Kalau itu ya wes Mas. Kalau saya sering ke Solo daripada istri saya sering Solo. Padahal ibunya yang dari Solo. Nah itulah. Pak Adi begini, ini saran ini menurut saya sangat relevan ya untuk memudahkan warga negara. Tapi akan saya catat ini, apa kemarin waktu warung konsuler nggak dibahas ini ya? Dibahas. Nah mungkin cukup itu staf saya menjelaskan dan masih butuh waktu kan. Akan kita catat, akan mendapat perhatian dari kita. Dan pada saat yang tepat akan kita usulkan ke konsuler di Jakarta. Ini urusan konsuler ini. Warung konsuler kemarin kan, mohon maaf saya berhalangan hadir, jadi mungkin sudah dicatat oleh staf saya. Pak Bagus, ini kalau ada rencana promosi budaya, KBRI itu diberitahu. Beritahu, ini ada Ibu Palupi. Ibu Palupi ini adalah kepala bidang atau koordinator untuk sosial budaya, termasuk promosi budaya di seluruh Austria dan Slovenia. Jadi kalau ada lembaga, biasanya itu universitas, biasanya lembaga studi, biasanya pemerintah daerah yang ingin mempromosikan Indonesia bekerja sama dengan Indonesia dan melalui masyarakat Indonesia di sini. Tolong kita diberitahu, akan kita dukung, akan kita support, dan ya itu masuk program KBRI. Promosi budaya adalah
bagian tugas dari KBRI. Kalau itu datang ide dari masyarakat Indonesia, pasti kita dukung. Pasti. Tolong diberitahu, asal jelas siapa yang mengundang, formatnya apa, dan apa yang bisa kita promosikan. Macam-macam, banyak sekali. Mau tadian kita ada kelompok tadinya, untuk event untuk kulinernya, ibu-ibu kita bisa ikut hadir. Tetapi harus jelas dulu siapa yang menyelenggarakan, formatnya gimana, dan sampaikan ke kedutaan melalui Ibu Kalubi. Akan kita dukung. Ya, sering kita adakan itu. Tapi di Austria dan beberapa tempat ada kelompok-kelompok masyarakat yang mengadakan acara promosi budaya atau kuliner atau seni. KBRI selalu mendukung dan membantu. Apapun yang akan bisa kita bantu akan kita sampaikan. Begitu ya Pak, bagus ya. Silakan, kalau ada yang lain. Mungkin ada yang lain? Silakan. Terima kasih, saya Chandrasa, saya dari Bonn. Aslinya saya Solo, Mas. Oh, Solo. Dari dekatnya Pak Jokowi juga. Dari daerah Sisumber. Pulau Kampung Baru, Mas. Saya hampir tiap tahun, sudah 7 tahun terakhir, ini selalu liburan di Tirol, liburan main ski dan snowboard. Anak-anak saya, istri saya, kita semua penggemar olahraga musim dingin. Jadi saya sangat tertarik dengan yang diceritakan Pak Sahabat tadi, Pak Haji. Itu eventnya apa, pertandingan ski itu yang saya soalnya tidak pernah mendengar itu. Yang dari atas sampai ke bawah yang selama ini yang kita ikuti seperti downhill, slalom, atau biathlon atau snowboard, tapi yang nomor ini saya nggak pernah dengar. Cukup mengherankan buat saya. Pertanyaan saya hanya itu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Chandra. Ada lagi Bapak Ibu? Mungkin Pak Haji bisa dijawab dulu Pak. Terima kasih Bapak Chandra atas pertanyaannya. Tadi bertanya event apa, karena yang ada atau yang terkenal bisa kita lihat setiap hari di televisi itu ada slalom, jalon slalom, super G, downhill. Kita ini mempunyai event namanya end of season race. Itu paling racing paling brutal karena tidak seperti di televisi satu persatu gitu, atau paralel gitu. Kita itu satu start, kita itu 700 orang langsung turun semua. Masa? Iya, itu balapan massal. Jadi yang berani ya, silakan dulu ya. Yang tangguh ya celaka. Ya, dan banyak pula yang mohon maaf ada yang meninggal juga, ada yang patah tulang atau bagaimana. Itu cuma bukan 1, 2, 3 gitu. Dalam race atau event seperti itu saya sudah melakukan sampai sekarang 5 kali dari tahun 2000 sampai tahun 2005. Itu modalnya ya nekat. Saya betul-betul nekat. Saking inginnya mengibarkan bendera merah putih di ajang internasional. 3 bulan saya belajar main ski, langsung ikut race. Itu 3 bulan saya belajar main ski, ya 3 bulan langsung saya ikut. Jadi modalnya itu Pak, nekat ya, lari terus nanjak ya, lari turun lagi baru start. Jadi siapa yang kuat lari, siapa yang kuat nafas atau psik ya, itu yang menang.
Ya. Ada lagi pertanyaan? Pak Chandra, saya mau menambahkan, tapi bukan soal pertanyaannya, soal profesi yang ditekuni, silat tadi. Saya hargai sekali profesi Bapak untuk mempromosikan silat di Berlin, di Bonn, di Jerman. Mohon maaf, itu bukan profesi saya. Saya insinyur. Pencak silat ini hanya hobi. Ya, tapi dipromosikan di Bonn. Nah, membuka di Bonn, di Berlin. Perguruan atau ada di Prancis, di Swiss, sama di Switzerland. Itu baik sekali, Pak. Ingin saya sampaikan apresiasi saya ini karena momentumnya pas, Pak. Baru beberapa hari yang lalu UNESCO kan mengumumkan bahwa silat adalah intangible cultural heritage, world heritage yang diakui oleh dunia. Jadi kita memang diwajibkan untuk mengembangkan silat itu sendiri. Mungkin kedutaan di Jerman, di Berlin bisa sudah lengkap ya. Ya, baik. Kita juga di Austria sedang sudah mengembangkan itu silat. Ada juga perguruan kita di situ. Saya lupa nama. Anak harimau. Ya, itu sudah kita kembangkan juga. Dan ini momentum bagus untuk menagih kepada Menpora. Kita sudah diakui UNESCO. Kita punya hak untuk mengembangkan ini di mancanegara. Punya kewajiban maksud saya. Oleh karena itulah kita harus sama-sama mempromosikan silat ini di mancanegara. Terima kasih. Itulah harusnya Menpora yang membuat ini menjadi program nasional. Karena sudah menjadi apa ya? Image dan citra kita menjadi ikon Indonesia silat itu. Saya kira itu. Ya. Achtung! 1, 2, 3, nochmal 1, 2, 3, nochmal 1, 2, 3, gaya bebas. 1, 2, 3, nochmal 1, 2, 3. 1, 2, 3, nochmal 1, 2, 3.